Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang berkenan duduk bersama di sini dan memberikan saya kesempatan dan ruang, bukan untuk menggurui ibu-ibu semuanya, tapi untuk menyampaikan apa yang saya dapat, sedikit saja yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak dari mulai Agustus sampai Oktober ini, yaitu diseminasi saya tentang budaya positif. Adapun yang akan saya sampaikan di sini, Bu-ibu, yaitu tentang budaya dan disiplin positif, kemudian hukuman dan konsekuensi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan belajar. Baik, sebelum kita masuk ke yang pertama, yaitu budaya positif, kira-kira ibu-ibu di sini udah pernah belum mendengar apa itu budaya positif? Ada yang pernah mendengar apa itu budaya positif? Atau pernah melakukan hal positif apa sih di kelas seperti itu? Ada yang sudah pernah melakukan? Ya, saya rasa sudah pernah ya, pasti sudah ada ya. Jadi kira-kira apa, Bu Dewi? Apa kira-kira budaya positif? Atau pernah melakukan apa di kelas itu, hal positif apa seperti itu? Kebiasaan positif. Ya, contohnya. Budaya positif di kelas, kebiasaan positif yang dilakukan di dalam kelas. Mungkin yang sekarang saya sedang lakukan. Seperti ini. Saya mencoba untuk berdiskusi dulu dengan siswa tentang konsekuensi mungkin itu aja, tentang konsekuensi apa yang harus mereka dapatkan apabila melakukan ketidaksesuaian dengan peraturan seperti itu. Baik, berarti hal positif yang Ibu Dewi lakukan di kelas itu mulai belajar, yaitu membersamai anak-anak melakukan segala sesuatu, entah itu dalam kesepakatan, kemudian konsekuensinya seperti itu ya. Baik, ibu-ibu yang lain mungkin sudah pernah melakukan hal positif apa? Ingin berbagi? Oke, udah dulu ya. Oke, baik, selanjutnya lanjut ke, nah ini pengertian budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Agar apa? Yaitu agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Jadi seperti yang dilakukan Ibu Dewi tadi itu sudah merupakan budaya positif di sekolah. Karena apa? Dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik. Jadi nggak perlu yang harus yang tinggi-tinggi ketika kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu juga sudah merupakan budaya positif, tapi jika dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan dan lalu menjadi disiplin. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa dari era pendidikan yang lama dengan yang sekarang itu mengalami perubahan, ibu-ibu. Apa aja perubahan paradigmanya? Nah, ini perubahan paradigma yang baru. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa itu bukan tabula rasa. Jadi sebelum-sebelumnya itu kita menganggap peserta didik itu terlahir sudah seperti kertas yang kosong. Benar nggak ibu? Kita dulu menganggap anak-anak bahwa siswa itu, anak itu terlahir sebagai kertas yang kosong. Pernah mendengar itu nggak? Istilah itu nggak? Pernah kan? Nah, itu paradigma lama. Jadi di paradigma baru ini bahwa peserta didik itu bukan tabula rasa. Jadi peserta didik itu terlahir bukan sebagai kertas kosong. Jadi mereka itu sudah tertulis sebenarnya. Sudah ada kodratnya, sudah ada karakternya, cuma masih samar-samar. Jadi tugas guru, peran guru itu adalah menuntun, hanya menuntun. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kita berperan sebagai pengajar atau sebagai
memberi ilmu. Jadi di paradigma yang baru ini kita itu hanya menuntut, karena anak-anak itu sudah terlahir dengan bakatnya masing-masing, kemudian dengan karakternya masing-masing, hanya saja masih samar-samar. Jadi kita menebalkan perilaku yang positif dan menghapus yang negatif dari anak tersebut. Kemudian paradigma barunya juga ini, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman, lalu berpihak pada anak. Maksudnya di sini guru ibarat petani, kemudian anak itu adalah benih jagung. Jadi guru itu diibaratkan dengan petani. Ketika petani ingin menanam benih jagung, berarti harapan kedepannya nanti akan tumbuh apa ibu-ibu? Tumbuh jagung kan? Berarti ketika petani menanam benih jagung, berarti harapan ke depan akan tumbuh jagung. Jadi kan tidak mungkin petani menanam benih jagung, tapi ke depannya dia berharap akan tumbuh jadi beras, seperti itu kan? Tidak mungkin. Nah seperti itulah dalam dunia pendidikan kita di paradigma baru. Ketika anak dilahirkan dengan karakter A, jadi kita sebagai guru itu tidak bisa mengatur tumbuh kembang anak harus menjadi B, tapi peran kita sebagai guru adalah menjadi penuntun. Jadi menuntun anak itu dari dia dilahirkan dari karakter A, kita tebalkan menjadi ya si karakter A juga nanti besarnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam dan kodrat zaman di sini Ibu. Jadi kita dalam memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak-anak yang berada di kodrat alam seperti desa Karya Baru ini tidak bisa kita samakan pembelajarannya itu dengan anak-anak yang berada di Sintang atau kodrat alam anak-anak yang berada di Pontianak, seperti itu Ibu. Jadi kita harus sesuaikan dalam pembelajarannya. Kemudian kodrat zaman, yaitu berarti kita melakukan pembelajarannya sesuai dengan zaman anak itu tersebut. Jadi kita tidak bisa melakukan pembelajaran, memberikan pembelajaran itu sesuai dengan zaman kita terlebih zaman kita dulu. Zaman kita dulu itu kan bukan zaman yang sekarang. Zaman sekarang itu yang zaman era digital gitu. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran kepada anak-anak itu masih menggunakan zaman kita, itu akan susah mungkin masuknya. Tapi kalau kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman yang sekarang, yaitu tentang digital, otomatis mereka tidak akan ketinggalan zaman. Kemudian berpihak pada anak. Ya, tentu seperti tadi yang dikatakan Ibu Dewi, berpihak pada anak itu berarti dalam melakukan segala sesuatu di kelas maupun di lingkungan sekolah, kita harus melibatkan peserta didik. Jadi dalam memutuskan segala sesuatu itu sudah tidak bisa lagi kita yang menentukannya sendiri, tapi harus melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, kemudian ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru adalah dalam menghadapi murid. Maksudnya kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, seperti ini Ibu. Coba kita kepalkan tangan. Kalau kita kepalkan tangan seperti ini, kemudian ada yang berusaha membuka kepalan tangan kita. Kira-kira siapa yang bisa membuka kepalan tangan kita? Orang lain atau siapa? Ya, diri kita sendiri kan Ibu-Ibu. Kapan kita bisa membuka kepalan tangan kita ini sendiri? Kapan? Ya, ini ya. Jadi kapan kita bisa membuka kepalan kita yang kita kepalkan ini, yaitu sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ketika kita ingin membuka kepalan tangan kita, ya kita buka. Tapi ketika kita tidak ingin membuka kepalanya, ya tepi kepala aja seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan kontrol. Jadi ketika kita mengepalkan tangan, ada dari faktor eksternalnya atau motivasi eksternalnya itu menyuruh kita membuka. Tapi jika kita mempunyai keinginan yang kuat untuk tidak ingin membukanya, itu motivasi intrinsik kita, otomatis kita tidak akan membuka kepalan tangan tersebut. Yang bisa membukanya itu hanya diri kita sendiri. Nah, ini perubahan teori kontrol.
yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser, yaitu meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Selama ini kita berpikiran bahwa guru yang mengontrol murid. Kemudian, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Ini adalah miskonsepsinya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol orang lain atau mengontrol seseorang? Dari teori kontrol berarti sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang bisa mengontrol diri kita atau orang lain? Ya, diri sendiri dan orang lain sendiri, ya. Ini dari paradigma yang lama, yaitu tentang stimulus dan respon. Ketika ada stimulus, maka akan ada respon. Contohnya kita mengepalkan tangan, ketika ada stimulus dari orang, buka kepala tanganmu, maka responnya akan terbuka. Itu paradigma yang lama. Tapi yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika ada orang lain mengepalkan tangan, bukan lagi kita bilang buka kepala tangan, tapi bagaimana cara kita ikut dunianya dia. Kenapa sih dia mengepalkan tangan? Kenapa dia tidak mau membuka kepala tangannya, seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus dan respon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun anak itu melakukan kesalahan, kalau di stimulus dan respon berarti dia adalah melakukan perilaku yang buruk. Tapi kalau di teori kontrol, bahwa jika anak melakukan kesalahan, jadi guru itu tidak melihat dari si buruknya, tapi guru itu melihat apa yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, itu yang di stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, yang di teori kontrol itu adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti yang disampaikan di awal tadi oleh Bu Dewi, berarti kesepakatan itu akan menciptakan hal-hal yang baru daripada harus memaksa. Kalau stimulus dan respon itu model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi semuanya harus menang-menang, seperti itu. Nah, ini menurut Stephen R. Covey, dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini Stephen itu mengatakan kalau kita ingin berubah, yang paling utama acuan kita adalah bagaimana cara kita merubah pandangan kita terhadap dunia, pandangan kita terhadap anak-anak, ya. Bagaimana? Jadi di situ dulu harus membuka kerangka acuan kita. Nah, sekarang masuk ke disiplin. Kira-kira Bapak Ibu sudah familiar sekali ya dengan kata disiplin. Apa itu disiplin? Ada yang tahu nggak apa itu disiplin Ibu-Ibu? Bu Natalia? Disiplin? Disiplin mungkin kalau menurut ya persepsi saya ya, disiplin itu ya mencoba untuk mengontrol sesuatu sikap atau perbuatan yang mungkin dirasa kurang sesuai. Mengontrol segala suatu sikap yang dirasa kurang sesuai, itu adalah disiplinnya. Terima kasih Bu Natalia, super sekali jawabannya. Kata disiplin di sini sering diartikan dengan tata tertib. Kalau kita udah berhubungan dengan disiplin, berarti kita akan merujuk ke aturan atau tata tertib, ya Ibu. Kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin di sini sering juga dikaitkan dengan hukuman. Jadi kalau ada disiplin, pasti ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman.
Nah, kalaupun harus memberi hukuman itu adalah alternatif yang paling akhir ya Bu, Ibu. Kalau bisa itu dihapuskan, tidak digunakan sama sekali. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu harus dari dalam dulu, motivasi dari dalam, bukan dari luar. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka nanti kita akan dipengaruhi oleh motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Nah, ini teori motivasi. Motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Kalau motivasi internal itu nanti mengarahnya ke disiplin positif karena memang dari dalam diri sendiri gitu kan. Jadi memang kesadaran diri. Nah, kalau yang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ketika ada ingin melakukan disiplin itu karena motivasi eksternal, dia itu hanya ingin melakukannya itu untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Berarti kan ada faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi dia untuk melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu seperti ada mengharapkan suatu penghargaan atau imbalan seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal karena ada pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi dirinya. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi internal, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa sih ketika saya melakukannya. Nah, itu adalah dari dalam dirinya sendiri. Berarti dia sadar kalau saya melakukannya secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan, kira-kira nanti saya akan menjadi seperti apa. Nah, itu akan merujuk ke disiplin positif. Ki Hajar Dewantara dan Gianni Bosing itu mengatakan disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, ya benar yang dikatakan Ibu Natalia tadi, adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Jadi nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang terdapat di dimensi profil pelajar Pancasila, Ibu-ibu, yang ingin kita capaikan atau yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, ini refleksi. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulianya dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Pasti udah sering mendengar ya. Bu Mimi, kira-kira apa hukuman dan konsekuensi Bu Mimi? Menurut pandangan Ibu aja nggak apa-apa. Hukuman mungkin suatu Hukuman mungkin merupakan sesuatu yang diberikan kepada peserta didik apabila melanggar peraturan atau disiplin. Mungkin konsekuensinya misal kita buat perjanjian dulu dengan siswa, kalau melanggar peraturan misalnya tidak menggunakan atribut lengkap, dan hukumannya seperti apa gitu.
Baik, terima kasih Bu Mimi. Jadi menurut Bu Mimi, hukuman ini adalah suatu tindakan yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian konsekuensi merupakan kesepakatan antara guru dengan siswa. Kalau hukuman itu kira-kira udah direncanakan belum Bu Mimi sebelumnya? Kalau Bu Mimi sebagai guru ingin memberikan hukuman kepada siswa, siswa melakukan kesalahan nih, kira-kira udah direncanakan terlebih dahulu belum hukuman itu? Oh ya, seperti itu. Oke. Baik. Di sini ada kasus ya Ibu, biar kita makin memahami apa sih itu hukuman dan konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut ibu-ibu, setuju nggak nih dengan yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, kenapa? Ada yang mau memberi tanggapannya? Bu? Untuk kasus di atas Iva dan Pak Seno, pertanyaannya apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Sesuai dengan pembelajaran zaman masa kini ya, zaman sekarang tadi sudah dipaparkan pembelajaran itu harus pada anak sesuai dengan konteks zamannya. Kalau menurut saya pribadi itu tidak setuju. Kenapa? Karena untuk memberikan tadi kaitannya dengan hukuman kepada seseorang itu banyak cara, dan ini salah satunya itu kalau Iva diperlakukan seperti itu larinya ke bully. Ya, hanya itu. Jadi ada solusinya nanti, dimana mungkin Iva di situ kan sukanya menggambar ya. Nah, ini dia akan diarahkan nanti kepada proses pembelajarannya yang KBM-nya itu ada kaitannya dengan pembelajaran menggambar. Oke, dan itu terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rina. Ada lagi Bu Ibu, yang nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bu Dewi, mau nyoba? Dari nomor 1. Oke, terima kasih. Saya dari nomor 1 juga ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tentu saya tidak setuju. Dan mengapa? Karena menurut saya itu selain dia tindakannya seperti yang Ibu bilang tadi membuli ya, di situ merugikan anak juga ya, kasihan ya anaknya jadi tersudutkan itu tadi ya. Nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut saya ini adalah hukuman karena tindakannya tidak berencana, tidak memiliki kesepakatan dengan peserta didiknya, sehingga menurut saya itu adalah sebuah hukuman. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Rina. Baik, tepat sekali ya Ibu-Ibu bahwa jika ada perilaku guru seperti ini, otomatis kita sebagai guru walaupun ya pada dasarnya pernah sih melakukannya, tapi jika kita merefleksi kembali bahwa apa yang dilakukan Pak Seno ini sebenarnya kita tidak setuju karena kurang tepat ya. Mengapa? Karena benar tadi yang dikatakan Ibu Rina dan Ibu Dewi. Kenapa jika kita melakukan Pak Seno ini melakukan seperti ini, dia akan
membuli kan. Kemudian akan berpengaruh, ini dampaknya itu kepada pengalaman kedepannya, masa depan anak, karena dia itu akan seperti trauma, seperti itu kan efeknya gitu ya. Pada anak itu trauma dengan pelajarannya. Ketika anak itu sudah tidak nyaman pada pembelajaran itu, otomatis tingkat penguasaan anak juga dalam pembelajaran itu akan menurun seperti itu. Kemudian, menurut Anda, tindakan Pak Sino terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi Bu Dewi menjawab adalah hukuman, ya. Ya benar ya. Jadi ini adalah hukuman. Kenapa bukan konsekuensi? Karena di sini Pak Seno itu memberikan tindakan itu tidak berdasarkan apa yang sudah disepakati. Jadi tiba-tiba aja, ya udah kamu maju aja pegang hidungnya seperti itu kan. Maju pegang hidungnya. Kalau konsekuensi itu biasanya kita itu harus merujuk pada apa yang sudah kita sepakati. Contohnya jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, otomatis yang sesuai konsekuensinya itu berarti dia harus belajar lagi, entah itu belajar dengan temannya atau dia bertanya lagi pada gurunya tentang apa yang dia tidak paham seperti itu. Nah ini ada beberapa tindakan. Mencatat 100 kali di buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi ibu-ibu? Hukuman, ayo. Yang lain, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Sepakat atau ada yang jawab konsekuensi? Ya kalau seperti ini bisa jadi konsekuensi, bisa jadi hukuman. Tapi lebih beratnya kemana Bu? Ke hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya berarti bisa jadi konsekuensi, tapi lebih berat timbangannya ke hukuman ya Bu. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Ya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ini maksudnya tuh dia tuh mengenakan sepatu yang warna lain. Jadi guru itu disuruh pakai sepatu itu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Bisa juga konsekuensi, bisa juga hukuman. Karena tergantung tadi, kalau dia konsekuensi mungkin itu sudah kesepakatan ketika pelajaran itu. Berarti tergantung konteksnya nanti ya. Oke, kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Kalau hukuman ini ibu-ibu, dia itu tindakannya itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Tapi kalau konsekuensi itu sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Seharusnya kalau dia terlambat ke sekolah, konsekuensinya atau hukumannya yang cocok itu apa kira-kira? Ya terlambat ke sekolah. Kalau dia terlambat 10 menit, otomatis dia harus pulang lebih lambat 10 menit. Atau pembelajaran, contohnya saya yang pertama pelajaran MTK kan, berarti ketika dia terlambat 10 menit, otomatis nanti dia istirahatnya kan berkurang 10 menit, itu boleh. Atau mengumpul sampah, kira-kira itu cocok nggak ibu-ibu? Mengumpul sampah. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran matematika mungkin tidak. Ya cocok, tapi kalau dengan konteks aturan sekolah atau guru piketnya, ya karena mungkin kan di sekolah tersebut ada kegiatan seperti di sekolah kita ada kegiatan bersih-bersih pada pagi hari. Ketika dia terlambat, otomatis dia tidak mengikuti kegiatan tersebut. Jadi dia mungkin bisa mengumpulkan sampah, boleh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman karena sama seperti yang nomor 1 itu tidak sesuai tindakannya dengan apa yang kesalahan yang dilakukan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya.
karena tidak sesuai tindakannya. Kalau dia tidak menggunakan masker di sekolah, ya kita himbaukan harus menggunakan masker. Kemudian di sekolah mungkin ada menyediakan masker, ya kita beri masker, tidak perlu harus menyuruh push up. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang pelari coret, ini menjawab konsekuensinya. Jadi tidak tepat ya, karena dia menyoret kertas temannya, otomatis tindakan yang harus dia lakukan ya harus mengganti ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, ya itu konsekuensi karena sudah sesuai. Kalau airnya tumpah ya harus dibersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu hitam seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman ya. Seharusnya kalau kita memberi konsekuensi, otomatis mungkin bisa kita ambil dulu tergantung dari kesepakatan dari yang kita buat dari aturan sekolah tersebut. Karena kalau disuruh menggunakan sepatu itu seharian, ya besok lagi seperti itu lagi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di sini kan dia berhubungan. Kalau lari mengelilingi lapangan basket ketika pelajaran PJOK, sesuai kan? Sesuai gak UNJ? Berarti kan ke fisiknya gitu kan, walaupun dia terlambat 10 menit, tapi dia juga ada dapat ilmunya, ada dapat efeknya lah dari apa yang dia lakukan. Itu mengelilingi lapangan basket, otomatis ada apa itu namanya hubungannya ya. Sebelum kita olahraga kan ada apa namanya itu? Ya, pemanasan dulu ya, itu adalah konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi bukan yang menyakitkan. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, jadi ternyata hukuman itu tidak membuat anak sadar akan untuk disiplin, tapi dia akan membenci kedisiplinan. Kalau diberikan konsekuensi, yaitu anak menghargai disiplin. Nah, hukuman itu bersifat paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian membentuk konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena apa? Karena takut dihukum, ya. Jadi menciptakan karakter anak itu tidak jujur ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, kalau konsekuensi yaitu stimulus dan tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hanya sementara saja kalau konsekuensi. Sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, itu biasanya ada kebutuhan dasar dia sebagai manusia itu tidak terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Itu ada 5, ya, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu terbagi menjadi 3, yaitu fisiologis, biologis, dan psikologis. Jadi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, kalau untuk yang fisiologis itu seperti sandang, papan, dan pangan. Jadi seperti makan, kemudian pakaian, ada rumah gitu kan. Nah, itu adalah kebutuhan hidup, bertahan hidup yang fisiologis. Kalau kebutuhan dasar bertahan hidup yang biologis itu seperti berkembang biak, seperti itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup yang terakhir adalah psikologis, yaitu merasa aman, merasa nyaman di lingkungannya. Itu memang udah kebutuhan dasar kita kan Ibu-ibu. Jadi kita tuh ingin merasa aman, merasa nyaman di lingkungan kita. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan dasar manusia yang ini yaitu kebutuhan dasar kita yang rasa ingin diterima di dalam suatu kelompok tersebut. Itu lumrahnya Ibu.
Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan itu adalah kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau yang untuk di penguasaan ini maksudnya kebutuhan dasar kita ingin diakui kemampuannya. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika anak-anak menunjukkan suatu kemampuannya, maka kita sebagai guru bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan dasar dalam penguasaan dia, yaitu mengapresiasi apa yang telah dia tunjukkan seperti itu. Tapi ketika kita tidak memenuhi kebutuhan dasar penguasaan ini, maka anak-anak itu akan merasa merasa lalu tidak dianggap, tidak dihargai. Jadi mungkin nanti efeknya itu ke depannya ketika dalam pembelajaran itu mungkin dia akan menurunlah semangatnya itu. Jadi di sini kenapa kita harus sebagai guru itu harus memenuhi kebutuhan dasar dari peserta didik. Kebutuhan dasarnya ada 5. Nah, yang terakhir kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk tertawa, mencari kesenangan dan bermain. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, ibu-ibu berarti dia ada salah satu atau salah 2, salah 3 dari kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Nah, dari situlah tugas kita mencari apa sih kira-kira kebutuhan dasar dari anak tersebut yang tidak terpenuhi. Sebenarnya ini tugas dari guru BK ya ibu, karena memang tidak ada guru BK, tak apa-apa ya kita merangkap sekalian. Posisi kontrol. Jadi di sini posisi kontrol ini berhubungan dengan guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ketika kami mengikuti pendidikan guru penggerak, ini adalah yang paling favorit materinya ya, karena sesuai dengan peran kita sebagai guru. Kita mau memposisikan diri kita di mana? Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu di sini ada motivasi, kemudian motivasi eksternal dan motivasi intrinsiknya. Untuk yang mengarah ke identitas gagal, itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perilaku kontrolnya itu negatif. Kemudian perilaku kontrol positifnya itu sebagai teman dan pemantau. Itu identitasnya itu berhasil atau sukses. Tapi yang paling baik yaitu adalah kontrol diri sebagai manajer. Dia itu merupakan motivasinya itu dari dalam, dari motivasi intrinsik. Nah, ini motivasinya guru berbuat. Kalau untuk penghukum, yaitu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Untuk membuat orang merasa bersalah, dia akan berceramah. Saya sering sekali melakukannya ini ya ibu di kelas. Ketika anak-anak itu tidak mengerjakan tugas, mulailah saya akan berceramahkan. Kemudian saya juga biasanya mengancam akan nilai. Jadi kalau tidak mengumpulkan tugas, nilainya nanti akan saya kasih rendah. Nah, itu adalah menghukum ya, walaupun tidak dengan fisik. Kemudian teman, tindakan gurunya itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau untuk yang pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Jadi yang pemantau ini dia itu mengandalkan skillnya. Ayo, kamu udah berapa kali melakukan kesalahan ini? Ulang lagi, itu lagi, udah berapa kali kamu? Nah, itu pemantau. Kalau manajer, kontrol dirinya sebagai manajer, guru itu akan berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia itu tidak menjudge anaknya, tapi mengajukan dulu pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Kemudian dari kata-kata gurunya, yaitu kalau untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan gitu kan. Membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian yang teman, lakukan untuk bapak atau ibu ya. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai teman. Biasanya yang ini kita lakukan kepada anak kita, biasanya yang ibu-ibu ya. Anak-anak kita di rumah biasanya. Untuk yang pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu yang pemantau. Nah, kalau manajer
Itu yang dilakukan oleh guru atau kata-kata yang dilontarkan guru-guru. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya? Kemudian kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi kita banyak mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya untuk yang penghukum, anak itu biasanya akan menjadi memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Itu jika kita berada di posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal untuk berbohong. Menyangkal dan berbohong. Kemudian perilaku kontrol yang teman itu hasilnya itu akan ketergantungan ya Ibu. Jadi ketika kita tidak memberikan fasilitas kita sebagai temannya, nah maka nanti dia tidak akan mencapai apa yang kita harapkan. Jadi dia itu mencapai suatu tindakan yang kita inginkan itu berdasarkan apa yang kita lakukan ke dia. Ketika kita tidak melakukan apa-apa ke dia, maka dia tidak akan melakukan apa-apa juga untuk kita. Jadi ada imbal balik. Yang pemantau yaitu menyesuaikan bila diawasi. Jadi dia melakukannya itu ketika diawasi, ketika tidak ada guru ya dia tidak akan melakukan. Yang terakhir yaitu menguatkan watak dan karakter. Jadi manajer ini adalah menguatkan watak atau karakter. Ya ini dalam di versi muridnya ya. Kalau tadi di versi gurunya, ini di versi muridnya. Kalau dia penghukum, muridnya itu berkata, saya tak peduli, katanya. Kemudian, maafkan saya yang pembuat orang merasa bersalah. Kalau untuk teman, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Ketika kita tidak memberikan dia kenyamanan lagi kan, terus dia bilang, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Ternyata bukan. Kemudian dampaknya kalau yang penghukum mengulangi kesalahan berulang kali. Kalau membuat orang merasa bersalah, dia akan rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Kalau yang teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi tergantung nih, dapatkan hadiah atau dapatkan hukuman saya ini. Gitu ya. Kalau yang kontrol diri sebagai manajer dari siswanya, maka dia akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke restitusi dan segitiga restitusi. Ibu-ibu kira-kira sudah pernah mendengar tidak apa itu restitusi dan apa itu segitiga restitusi? Ada yang pernah mendengar? Belum ya, baik. Nah, restitusi ini adik-beradiknya dengan hukuman, dengan konsekuensi. Nah, kalau restitusi ini adalah tindakan seperti sanksi yang paling baik diberikan kepada siswa ya. Jadi restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah bentuk disiplin, cara menanamkan disiplin positif yang baik Ibu-ibu daripada menghukum atau konsekuensi. Jadi restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif yang baik. Nah ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lain. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan yang dasar, yang mendasari tindakannya. Jadi mencari tahu apa sih yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Seperti itu. Kalau penghukum dengan konsekuensi kan memang kita memandang siswa ya udah salah seperti itu ya. Tapi kalau di restitusi ini dia melakukan kesalahan, kita tidak langsung menganggap dia salah, tapi kita mencari kebutuhan dasar yang mana kira-kira belum terpenuhi. Sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ketika ingin melakukan restitusi. Ada langkah-langkahnya Ibu-ibu.
yaitu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana cara menstabilkan identitas ini? Oke. Nah, ketika ada anak berbuat kesalahan, maka yang pertama kali kita jangan ngejudge, kau ini membuat kesalahan seperti itu ya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya, yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita buat anak-anak itu jangan ngedown dulu ya. Jadi karena dia merasa bersalah, jadi dia minder, jadi takut. Jangan buat seperti itu. Kita stabilkan dulu. Gimana caranya? Nah, kita buat dia merasa tidak sendirian. Jadi guru-guru bisa berkata berbuat salah itu manusiawi, memang bertentangan dengan ibu-ibu. Apalagi yang berikan kesiswaan, bertentangan benar kalau ingin menerapkan segitiga restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak ibu tidak pernah bersalah, gitu kan? Mungkin kita bisa menjadi contoh pada anak. Dulu bapak atau ibu juga pernah seperti itu, tapi tidak melanjutkannya, tidak meneruskannya, sehinggalah bapak atau ibu bisa seperti ini sekarang. Seperti itu. Jadi menjadi motivasi untuk mereka. Dan yang terakhir, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara guru untuk menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi kesalahannya, yaitu dengan membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Jadi kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ketika anak itu melakukan kesalahan berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kita bantu dia bagaimana cara dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya ini kata-kata yang disampaikan dulu. Jadi harus seperti ini sih, mirip-mirip juga nggak apa-apa. Atau kita di sini juga boleh menanyakan alasan yang melakukannya apa. Ya, jadi kita bisa mendengar alasan dia. Jadi kita tahu, oh ternyata dia melakukannya ini karena ini. Oh berarti kebutuhan dasar yang ini yang tidak terpenuhi, seperti itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya itu kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai atau norma sosial yang mendasari manusia berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, kata-katanya ini kita tanyakan dulu. Catatannya di sini berarti antara guru dengan murid harus mempunyai kesepakatan. Jadi murid itu juga harus mempunyai apa yang dia yakini, harus punya keyakinan ya. Kalau ketika kita tidak mempunyai kesepakatan antara anak, kemudian anak itu tidak mempunyai keyakinan, maka kita akan sulit untuk berada di fase segitiga restitusi yang terakhir ini. Jadi kita harus punya kesepakatan bersama anak-anak, dan anak-anak itu harus punya keyakinan. Keyakinan apa yang mereka yakini, seperti itu. Nah, jadi itu tadi langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Pertama menstabilkan, memvalidasi, yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang terakhir keyakinan kelas. Di sini ibu-ibu semua udah buat keyakinan kelas? Sudah? Oke, yang wali kelas pasti sudah ya. Nah ini ibu-ibu. Jadi untuk menciptakan budaya yang positif itu berawal dari adanya aturan kelas. Jadi kelas itu harus punya aturan. Ya, kemudian dari aturan itu kita turunkan menjadi kesepakatan. Dari kesepakatan itu kita turunkan, kita buat menjadi keyakinan. Kemudian harus ada lingkungan yang positif dan nyaman. Maka ketika semua itu sudah terjadi, akan terbentuknya budaya yang positif. Ya, ini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Jadi keyakinan itu lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, ini langkah-langkah bentuk keyakinan. Saya yakin yang sudah ada keyakinan kelas pasti sudah melalui langkah-langkah seperti ini. Sudah paham ya? Atau ada yang ingin berbagi cara-cara ibu-ibu kemarin menentukan keyakinan kelasnya seperti apa? Ada yang ingin berbagi mungkin? Ibu Dewi? Atau Bu Angel udah membuat keyakinan? Secara lisan, oke. Boleh tahu sampaikan saja. Kalau saya khusus di kelas 8, kami tidak menggunakan tulisan, tetapi ini secara lisan
waktu pertama kali di semester awal, pertama masuk ke dalam kelas, saya dan anak-anak itu sepakat bahwa di dalam kelas itu pertama masuk tidak boleh terlambat dari gurunya ketika jam pelajaran berlangsung. Itu kami sepakati semua dengan siswa-siswi khusus di kelas 8. Setelah itu tidak boleh tidak menggunakan sepatu. Itu. Selanjutnya ketika ada yang sakit, izin dan apa, itu harus ada pemberitahuannya. Selanjutnya itu kalau dari anak-anak, ketika ada yang melanggar peraturan itu, karena kami kesepakatan kemarin, itu mereka buat kesepakatannya kalau terlambat masuk itu konsekuensinya cuci WC. Begitu, itu kesepakatan kami di dalam kelas. Itu yang kami sepakati. Begitu. Ada lagi? Terima kasih. Kelas 7 sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama saya lakukan di kelas, menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas, membedakan antara peraturan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif di dalamnya, bahwa semuanya harus positif dan semuanya itu berasal dari peserta didik. Mereka membuat sendiri apa yang ingin mereka ciptakan di dalam kelas agar kelasnya tetap aman dan tenang saat pembelajaran seperti itu. Kemudian mereka menulis masing-masing di kertas yang sudah saya bagikan, mereka menempelkannya di papan tulis. Kemudian kami bersama-sama merangkai mana yang kira-kira cocok untuk diterapkan di kelas kita, dan akhirnya setelah itu kami sepakat bahwa di sana tidak ada kata negatif tadi. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kami bersama, hanya itu aja sih yang ada di kelas 7. Kemudian setelah itu kami tempel bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Angela Dewi. Jadi apa yang dilakukan itu sudah baik ya, sudah baik. Kemudian ketika kita dalam kelas, kita mau berkeyakinan, otomatis berawal dari yang Ibu Dewi bilang tadi, berawal dari peraturan. Pasti anak-anak nanya, Bu, apa bedanya peraturan sama keyakinan? Itu sangat berbeda jauh. Kalau peraturan itu, yang membuatnya siapa sih? Guru kan, biasanya sasarannya itu murid. Tapi kalau kesepakatan diturunkan menjadi keyakinan, itu yang membuatnya siapa? Kalau udah ada kesepakatan, berarti bukan guru saja atau murid saja, tapi dari kedua belah pihak. Bu Angel tadi juga sudah melakukannya, Bu Dewi juga sudah melakukannya. Kemudian dalam kesepakatan belajar itu benar, tidak boleh ada kata negatif. Seperti apa sih kata negatif itu? Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Gimana caranya kita mengolah kalimat negatif tersebut menjadi positif? Berarti buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan, boleh. Nah kemudian tadi yang Bu Angel lakukan tadi kan tidak boleh terlambat masuk. Nah itu udah benar kesepakatannya, berarti anak-anak itu harus masuk tepat waktu seperti itu ya. Nah mungkin kata-katanya bisa dirubah, datang tepat waktu seperti itu. Nah kemudian ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, menggali peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita harus melakukan curang pendapat. Kita tanyakan dulu pada anak-anak, kira-kira apa yang harus kita sepakati nih untuk kelas yang nyaman, seperti yang aman, seperti itu kan. Nanti kita berikan kertas atau mereka menyiapkan dari kertas sendiri apa mereka tulis. Kemudian ditempelkan di papan tulis agar kita bisa enak membacanya, atau kita suruh mereka baca satu persatu boleh. Jadi kita munculkan pendapat anak itu tentang kelas yang mereka inginkan. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif seperti yang dilakukan Ibu Dewi tadi. Yang ketiga, pendalaman keyakinan kelas. Nah, yaitu melakukan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Di sini kita
ketika kita sudah menentukan poin-poin kesepakatannya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, kita harus membuat mereka harus paham dulu. Kira-kira kalau untuk yang membuang sampah pada tempatnya itu seperti apa sih yang perlu dilakukan? Berarti kan membuang sampah pada tempatnya, yang tidak boleh dilakukan adalah membuang sampah sembarangan. Kalau datang tepat waktu, berarti yang harus dilakukan itu ya datang tepat waktu. Yang tidak boleh dilakukan terlambat, seperti itu. Jadi kita harus membuat mereka paham dulu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Jadi mereka tahu, oh ini kesepakatan kami dan kami harus melakukan seperti ini dan tidak boleh melakukan seperti ini. Itu kemudian dari kesepakatan kelas kita turunkan menjadi keyakinan. Harus diyakini oleh seluruh warga kelas. Oke, baik, sampai di sesi akhir. Jadi saya harap kepada ibu-ibu semuanya, walaupun bukan wali kelas, mungkin kita bisa membuat kesepakatan belajar bersama anak-anak. Jadi bukan kesepakatan kelas, tapi kesepakatan belajar mungkin ya dari mata pelajaran itu bersama anak-anak. Jadi ketika ada sedikit masalah atau kesalahan yang dilakukan anak-anak, kita ada pedoman untuk menyelesaikannya. Jadi seperti kenapa sih kita harus pakai helm? Kan? Kenapa harus pakai helm? Karena ada aturannya. Walaupun tidak ada aturannya, kenapa kita pakai helm? Ya biar ketika kita ada insiden atau kecelakaan, nanti kita akan selamat. Seperti itu. Kenapa harus ada keyakinan? Biar nanti ketika mungkin ada sedikit kendala dalam proses belajar mengajar kita akan mudah untuk mengatasinya. Seperti itu ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada ibu-ibu yang sudah bersedia duduk bersama di sini dari awal hingga akhir untuk menyaksikan diseminasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila